Oke guys, kembali lagi bersama Mr. Chris, pastinya hanya di Mr. Chris Channel. Dan kali ini kita bertemu lagi setelah mungkin sekitar seminggu ya. Kita tidak upload. Ya saya nggak tahu kenapa, karena mungkin belum ada greget gitu ya. Belum ada greget, belum ada kemauan yang kuat untuk membuat konten setiap hari. Karena itu memerlukan memerlukan mood, memerlukan semangat, memerlukan motivasi, dan saya belum menemukan bagaimana cara supaya kita bisa konsisten upload. Banyak hal yang membuat saya terkendala, seperti kita harus membahas apa, kemudian kita akan membuat konten seperti apa, dan juga perangkat yang belum support gitu ya. Kalau misalnya kita akan melanjutkan tutorial, akan membuat konten-konten tutorial seputar pemetaan, itu kendalanya adalah perangkat saya agak lemot, sehingga dalam proses membuat tutorial itu agak tersendat-sendat itu, seperti prosesnya lama, kemudian nanti nge-crash, kemudian nanti pokoknya intinya terkendala. Mungkin kita beberapa hari ini akan mengupgrade perangkat dulu, sehingga nanti kita akan melanjutkan konten perpetaan dan akan semoga harapannya bisa konsisten upload. Nah, sebenarnya di planning di 2022 ini kita tuh merencanakan untuk setiap hari upload, setidaknya upload 1-2. Nah, kendala lagi kalau saya mau mengupload konten vlog keseharian itu, mungkin saya belum punya kompetensi di situ ya. Misalnya misalnya setiap hari, setiap kegiatan dibuat konten, itu cukup susah gitu, karena dalam pembahasan sendiri kan kita harus vokal, kita membahas apa, kemudian kita akan menjelaskan apa, itu kita harus vokal. Dan kalau di konten vlog itu pastinya ya, kalau menurut saya harus ada bahasan, harus ada omongan, dan kita selama konten berlangsung itu ada saja yang dibicarakan. Nah, saya belum menemukan belum menemukan cara, belum menemukan, ya itu intinya, sehingga saya memutuskan untuk mengupload konten-konten yang menurut saya menguasai. Salah satunya ya di pemetaan, karena kan dalam membuat konten kita harus vokal dan menguasai. Nah, kalau ngomong soal public speaking, kan di konten kreator ini, di YouTube ini, salah satu hal yang harus kita miliki adalah public speaking. Kita harus pintar berbicara, kita harus mampu menjelaskan apa yang mau kita hadirkan, ataupun kita mau melakukan sebuah komedi, prank, dan lain sebagainya. Harus ada kreativitas gitu ya. Nah, di sini kan saya mengunggulkan konten di mana konten edukasi, komedi, dan motivasi. Nah, kalau misalnya yang konten edukasi itu terkendala, kalau khusus untuk tutorial terkendala perangkat. Tapi sebenarnya kita bisa uh, ganti opsinya, bisa ganti misalnya bukan hanya tutorial peta, karena di sini konteks tutorial itu kan ada banyak. Nah, itu mungkin karena saya terlalu fokus pada tutorial peta. Kemudian yang kedua, misal kita akan membuat konten komedi. Nah, di sini saya belum menemukan titik temu di mana konten komedi apa yang bisa menghibur para subscriber di Mr. Chris Channel ini. Nah, jadi mungkin untuk komedi ini hampir mungkin tidak ada sama sekali. Nah, sedangkan untuk motivasi ya. Nah, konten motivasi ini ya mungkin saya terlalu muluk-muluk untuk membuat konten motivasi, karena konten motivasi ini kan kita harus menjadi contoh. Sedangkan di sini peran saya atau saya sebagai talent ini belum menguasai contoh untuk khalayak ramai gitu. Jadi ya saya fokus di edukasi saja. Nah,
apa ya, dalam berjalannya waktu harus ada kemauan yang kuat, dan posisi saya juga belum terlalu fokus di dunia per-YouTubean ini. Akhirnya ya saya mengupload semampunya saja gitu ya, semampunya saja. Nah ini saja saya berbicara sedikit terbata-bata ya, nggak hanya sedikit, mungkin saya terbata-bata karena saya pun juga masih bingung apakah saya mau ngomong apa. Mungkin perlu kita konsep terlebih dahulu, perlu kita tuliskan, perlu kita gambarkan. Dalam satu konten itu kita akan membuat apa, gambarannya apa saja dan bagaimana. Kita mau menjelaskan apa, kita mau memberikan apa, kita ingin menampilkan apa. Itu perlu kita gambarkan konsep, tapi itu memerlukan waktu yang lama dan saya sudah pusing terlebih dahulu. Akhirnya dari dunia per-YouTubean ini hanya semaunya saja. Nah, sebenarnya kalau di dunia per-YouTubean, ketika saya melihat YouTuber yang lain, itu yang penting konsisten upload saja, Namun di Mr. Chris Channel ini, konten yang ramai untuk dikunjungi atau ramai untuk dilihat adalah konten tutorial, konten keseharian, vlog, konten motivasi, konten edukasi. Itu sangat-sangat sepi. Bahkan dilihat hanya 10, 20 atau mungkin tidak mencapai 100 view. Nah, sedangkan di konten tutorial kita lumayan mendapatkan atensi dari subscriber. Nah, sebelumnya terima kasih kepada kawan-kawan semua yang masih setia di masih setia di Mr. Quiz Channel, yang selalu menantikan konten tutorial peta. Terima kasih yang sudah melihat, dan mungkin ada yang merasakan manfaatnya, merasakan ilmunya. Terima kasih ya, semoga ini dapat teman-teman jadikan sebagai cara gitu ya, dapat teman-teman jadikan sebagai contoh dalam pembuatan peta seperti itu. Nah ini seperti ini. Saya pas sudah ngomong banyak itu, saya sebenarnya memahami bahwa waktu saya ngomong itu saya terbelit-belit. Jadi saya jelasin apa, balik lagi, jelasin apa lagi, balik lagi, akhirnya muter-muter. Sehingga kalau saya lihat konten saya ini susah untuk dipahami gitu. Maka dari itu ya saya sekarang masih mempelajari bagaimana caranya supaya apa yang saya jelaskan itu langsung to the point. Nah, itu merupakan sebuah skill yang harus diasah terus-menerus, sehingga nanti kita bisa terbiasa, dan nantinya dalam membuat konten-konten itu lebih vokal dalam memberikan penjelasan maupun memberikan sebuah gambaran, sehingga konten yang kita tampilkan ini mendapat perhatian dari penonton gitu. Nah, ini saya mulai bingung juga. Sedangkan kalau di YouTuber itu kan paling nggak minimal kalau untuk sekarang itu 10 menit lah, untuk nanti standarnya 10 menit. Semakin panjang durasinya semakin bagus gitu, kalau melihat dari kondisi sekarang. Tapi sebenarnya ada juga yang cuman 5 menit, 6 menit. Itu saya nggak tahu bagaimana sistemnya itu ya. Cuman yang saya pahami sekarang adalah dalam konten YouTube itu 10 menit itu sebagai acuan dalam membuat konten gitu. Semakin panjang semakin bagus. Nah, kayak misalnya kalau kita lihat dari YouTuber Agung Hapsah itu kan dia hanya durasinya hanya 6 menit, 5 menit, gak sampai 10 menit. Tapi kan kalau dilihat dari kontennya kan sangat kreatif sekali. Banyak scan, banyak potongan-potongan video yang itu membuat variatif, membuat penonton itu tertarik dalam melihat videonya dan melihat videonya sampai akhir. Bahkan kemarin saya lihat Agung Hapsah itu mengupload satu video, setelah sekian lama tidak mengupload itu langsung trending gitu. Sangat hebat sekali. Dan ini menjadi sebuah motivasi bagaimana cara kita membuat konten yang
kreatif dan membuat orang tertarik gitu. Ada juga saya melihat konten-konten yang lain, padahal kontennya itu hanya konten vlog keseharian, tapi mampu menarik penonton. Misal keseharian ya hanya lucu-lucuan atau mungkin hanya syuting-syuting gak jelas, tapi itu menarik karena pertama kalau saya lihat ciri khas dari talent dari pemilik YouTube atau dari pemeran video itu sangat penting gitu. Misalnya dia lucu, dia mempunyai ciri khas, pembawaannya menarik, itu akan menarik, membuat penonton melihat video hingga sampai akhir. Tapi kalau dari saya sendiri melihat di sini masih banyak kekurangan. Nah, kekurangan saya dalam pembawaan ini masih kurang. Bicara saya juga masih terbata-bata dan saya masih melihat bahwa diri saya belum lucu. Nah, itu ya. Mungkin lucu menurut saya tapi tidak lucu menurut teman-teman. Nah, kalau misalnya itu kalau misal di bagian komedi. Nah, kalau di bagian edukasi, kendala saya di sini adalah penjelasan yang mutar-mutar. Jadi tidak langsung to the point dan cenderung berulang-ulang. Itu kalau untuk yang edukasi. Nah, sedangkan kalau yang untuk motivasi, di sini saya kayak memberikan motivasi hanya sekedar subjektif dari saya, dari pengalaman saya. Tapi kadang itu juga beda dengan kondisi yang teman-teman orang lain rasakan gitu. Jadi kalau ngomongin soal motivasi ini sebenarnya kembali ke pembawanya gitu. Karena motivasi di sini adalah kita menceritakan pengalaman yang kita rasakan, kemudian kita sharingkan kepada orang-orang yang mungkin belum pernah merasakan, supaya tidak terjadi pada orang-orang yang lain, karena kita sudah merasakan. Nah, itu. Nah, ya seperti inilah cara saya dalam menjelaskan, dalam membuat konten. Mungkin memang tidak terlalu menarik, tidak terlalu jelas, tapi ya seperti inilah kondisinya. Prinsip saya di sini adalah saya akan mencoba berusaha untuk bagaimana konsisten membuat konten YouTube, dan jika memang video atau konten-konten Mr. Kris ini bermanfaat ya alhamdulillah, tapi kalau misalnya belum bermanfaat atau belum memberi ketertarikan para penonton, ya kita akan mencoba dan memperbaiki di setiap konten yang ada. Oke, seperti itu saja guys. Jika ada ketertarikan silahkan like, komen, dan subscribe. Jika masih ada kekurangan silahkan berikan komentar yang baik untuk menjadi pembelajaran Mr. Kris di konten selanjutnya, dan sehingga konten bisa lebih baik. Seperti itu saja. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you guys.